Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Teruni Remaja Anggita Melasari, nota 20.01.054. Izin untuk memaparkan jawaban remedial ujian akhir semester mata kuliah manajemen proyek. Nomor pertama, yaitu mengapa pengendalian proyek dianggap memegang persentase 50% dari keberhasilan suatu proyek. Jawabannya, hal ini dikarenakan pengendalian proyek mengatur semua kegiatan dalam proyek dengan tujuan agar proyek tersebut tepat waktu serta terkoordinasi dengan baik agar sesuai dengan yang direncanakan. Pengendalian proyek sendiri memiliki beberapa tujuan guna untuk mencapai goal yang akan dituju dalam suatu proyek. Dan pengendalian proyek juga merupakan inti dari sebuah proyek. Sehingga pengendalian tersebut memegang 50% keberhasilan proyek. Goal-goal tersebut diantaranya untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan, dana, pengendalian waktu, pengkoordinasian, penyediaan tenaga kerja, material, dan alat. Pertanyaan nomor 2 yaitu sebutkan salah satu masalah dalam pengendalian proyek dan berikan alternatif solusinya. Salah satu masalah yang ada dalam pengendalian proyek ialah para manajer yang terlibat dalam beberapa proyek sehingga menyebabkan terabaikannya salah satu proyek. Seringkali manajer memiliki beberapa proyek yang dipegang. Hal ini tentu menyebabkan manajer tersebut tidak dapat berkonsentrasi pada satu proyek yang menyebabkan proyek tersebut terabaikan. Alternatif solusi dari permasalahan tersebut ialah manajer seharusnya hanya menangani satu atau maksimal 2 proyek agar sang manajer tidak keteteran atau kelabakan saat mengurusi proyek tersebut. Sehingga manajer tersebut dapat menentukan proyek yang menjadi prioritas. Selanjutnya, mengapa seorang manajer proyek wajib menguasai ilmu terkait manajemen risiko? Serta jelaskan. Hal ini dikarenakan dalam suatu proyek pastinya memiliki risiko yang menyertainya. Sehingga seorang manajer harus dapat mengidentifikasi, merencanakan, menganalisis, serta merespon setiap risiko yang muncul selama siklus hidup suatu proyek. Sehingga seorang manajer dapat mencegah dan meminimalisasi akibat yang tidak terduga dengan mempersiapkan rencana-rencana untuk keadaan yang tidak pasti yang berkaitan dengan risiko yang akan muncul dalam suatu proyek. Pertanyaan nomor 4 yaitu berikan satu contoh konflik yang terjadi pada suatu proyek dan berikan analisis lengkapnya. Kali ini saya memakai salah satu jenis konflik yaitu konflik sumber daya, yaitu contoh kasusnya konflik antara serikat pekerja dan manajer di PT Freeport. Untuk analisisnya itu ada satu pengenalan. Konflik ini bermula dari adanya upaya untuk menonaktifkan serikat pekerja dengan cara merumahkan karyawan dengan dalih efisiensi dan mangkir dari tempat kerja. Pihak yang terlibat dalam konflik ini ialah serikat pekerja dengan pihak manajer PT Freeport. Kemudian diagnosa. Diadakan perundingan tripartite semacam dialog antara manajemen dan serikat kerja untuk membicarakan masalah-masalah yang terjadi di perusahaan dengan melalui pendekatan normatif. Tipe manajemen konflik yang dilakukan ialah compromising dan collaborating dengan mendengarkan pendapat dan bekerja sama dari semua pihak dalam memutuskan jalan keluar dengan memperhatikan kepentingan bersama secara adil. Selanjutnya, menyepakati solusi. Solusi yang diambil dari permasalahan ini ialah pekerja diperbolehkan untuk kembali bekerja dan mendapatkan kembali haknya sebagaimana mestinya dan sebagai bagian dari mitra utama perusahaan agar perselisihan tidak berlarut-larut serta cepat terselesaikan. Kemudian 4. Pelaksanaan. Perubahan terlihat dari banyaknya tuntutan yang sudah dipenuhi dan atas dasar kesepakatan bersama dan konsensus dari pihak terkait, yaitu antara serikat pekerja dan manajer, di mana semua biaya terkait pesangon, asuransi kesehatan, dan jaminan kesehatan melalui BPJS akan segera dipenuhi dan secara eksternal dalam skala nasional, langkah-langkah yang diambil dalam proses untuk mencapai mufakat dan kesepakatan bersama menunjukkan bahwa konflik yang terjadi dapat meminimalisir dengan pendekatan-pendekatan normatif serta bersifat manusiawi tanpa perlu adanya tindakan kekerasan. Kelima ialah evaluasi. Setelah permasalahan antara kedua belah pihak dianggap telah selesai, sebaiknya serikat pekerja dan manajer melakukan musyawarah
untuk menentukan cara agar konflik yang serupa tidak terulang di masa depan serta tidak menimbulkan konflik yang baru di masa yang akan datang. Nomor 5 ialah apa yang menyebabkan suatu proyek dihentikan pengerjaannya dan jelaskan. Yang menyebabkan suatu proyek dihentikan pengerjaannya ialah proyek tersebut memang sudah selesai sesuai dengan kontrak. Selanjutnya, proyek lebih menguntungkan bila dihentikan daripada dilanjutkan karena adanya beberapa faktor yang tidak dapat dikendalikan. Misalnya, kelangkaan sumber daya, kenaikan harga secara mencolok, perubahan kondisi pasar atau kondisi alam. Dan yang terakhir, proyek dihentikan karena tidak dapat memenuhi performansi yang diinginkan. Ini bisa terjadi karena perencanaan serta pengendalian yang buruk. Sekian pemaparan jawaban remedial ujian akhir semester mata kuliah manajemen proyek dari saya. Mohon maaf bila jawaban yang saya paparkan kurang tepat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.